Pemirsa, sebuah gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Haji Mena, Natar, Lampung Selatan, Lampung, hangus terbakar. Meledaknya gudang di kawasan perumahan Lumenta ini sempat membuat warga sekitar panik. Info, kebakaran di Haji Mena, Lampung Selatan. Masuk mana nih? Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan gudang serta 3 unit mobil dan belasan tandon tempat penampungan bahan bakar minyak. Diduga jenis solar yang berada di dalam gudang Lampung Selatan, Lampung. Sebelum api membesar, sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang, kemudian disusul kepulan asap hitam dan kobaran api yang cepat menghanguskan gudang beserta isinya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pemilik serta pekerja di dalam gudang melarikan diri saat gudang terbakar. Kobaran api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan menerjunkan 3 unit mobil pemadam di lokasi kejadian. Kayaknya gudang BBM-nya, yang gudang BBM kalau nggak salah. Pak, yang kita tahu tadi kejadiannya sekitar jam berapa Pak yang kita... Asar itu lah ya, asar ya, jam 4 lah ya. Pak, anak kecil tadi saya tanya, gue bilang dia yang dengar ledakan. Dia ini belakang rumah itu. Berapa kali itu Pak? 3 kali. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran serta siapa pemilik gudang BBM ilegal ini. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan pada awak media. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelidiki kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta. Usai kebakaran, polisi melakukan olah TKP. Hasil olah TKP sementara, polisi mengidentifikasi 3 orang menjadi korban tewas dalam peristiwa kebakaran di Jalan Cipinang Baru, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan masih menunggu hasil penyelidikan Puslap 4 yang telah turun tangan dalam mendalami peristiwa kebakaran ini. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Warga yang mendekati lokasi kebakaran mulai ditertibkan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan 3 balita tewas dalam kebakaran belasan rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di sana. Selamat siang Amrina, bagaimanakah update terkait dengan kebakaran yang terjadi kemarin dan situasi pemakaman korban di sana? Selamat siang Camar dan juga pemirsa, ini kami laporkan langsung dari TPU Rorotan yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Timur, yang menjadi lokasi dimakamkannya ketiga balita yang menjadi korban dari kebakaran di area pemukiman Cipinang, Jakarta Timur. Di mana untuk prosesi pemakaman sendiri memang untuk saat ini sudah selesai, dikarenakan untuk prosesi pemakaman tadi sudah dimulai sekira pada pukul 9.30 dan selesai pada pukul 10.15. Dan memang tadi di prosesi pemakaman dihadiri oleh sejumlah kerabat dan juga keluarga dari ketiga balita tersebut. Kami tadi melihat adanya orang tua korban, lalu juga kakek nenek dan juga keluarga besar korban yang mengikuti prosesi pemakaman. Begitupun juga dari kerabat dan juga tetangga korban yang mengikuti pemakaman di TPU Rorotan ini. Apabila kami tadi melihat prosesi pemakaman di sini memang penuh dengan diselimuti dengan situasi yang cukup haru, begitu mengingat ini menjadi satu hal yang mungkin memang memberikan duka mendalam bagi keluarga korban, terutama bagi kedua orang tua korban, begitu. Dan kami pun juga bisa merasakan kesedihan dari para keluarga ataupun juga pihak-pihak yang kehilangan. Sementara itu untuk proses pemakaman tadi, ketiga balita ini jenazahnya dimakamkan di dalam satu liang lahat yang sama yang berdekatan dengan makam dari nenek dari ketiga korban tersebut. Begitu, di mana sebelum dilakukan pemakaman di sini memang ketiga balita ini sudah divisum terlebih dahulu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga tadi jenazah korban ketiganya disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka yang berlokasi di Cipinang. Begitu, lalu juga peti dari ketiga jenazah yang sudah diotopsi ini dibawa ke TPU
TPU Rorotan untuk dimakamkan, dan memang untuk saat ini pemakaman juga sudah selesai. Kami pun tadi juga sempat berbincang dengan keluarga korban, salah satunya adalah sepupu dari ibu korban yang menyatakan bahwa tentunya mereka berharap agar nantinya dari pemerintah ataupun juga kejadian kebakaran ini bisa mendapatkan bantuan dan juga bisa diselesaikan begitu. Dan dari pihak keluarga korban pun juga meminta banyak doa dari masyarakat agar nanti ketiga balita ini berada ataupun juga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga nanti para korban-korban lain yang menjadi korban kebakaran ini dapat menyelesaikan ataupun juga dapat mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang ataupun juga dari pihak pemerintah. Kalau untuk situasi, kami pun tadi juga sempat menuju ke TKP. Kalau kami melihat di area TKP sendiri pun tadi juga ternyata masih dipasang garis polisi, dan juga memang masih ada pengungsian begitu yang masih ditinggali ataupun juga menjadi tempat pengungsian sementara oleh para korban yang terdampak dari kebakaran tersebut. Dan dari pihak keluarga ketiga balita ataupun juga dari korban-korban lain yang terdampak akibat kebakaran ini berharap agar nantinya pihak pemerintah dan juga pihak-pihak lain yang mungkin bisa memberikan bantuan dapat memberikan bantuan kepada mereka. Sementara demikian, Camar. 1 menit. Baik, terima kasih informasinya Amrina Rida atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melakukan penyegelan 2 resor di gugusan Kepulauan Maratau, Berau, Kalimantan Timur. Penyegelan dilakukan karena tidak memiliki dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. KKP menyegel di Pulau Maratau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, karena ada indikasi memanfaatkan pulau-pulau kecil tanpa memiliki dokumen perizinan. Kedua resor milik PT MID dan NMR setelah ditelusuri ternyata dimiliki oleh pemodal asing asal Swiss, Jerman, dan Malaysia. KKP menghentikan segala operasional resor yang tidak berizin tersebut. Penyegelan ini juga dilakukan untuk mencegah modus investasi oleh asing sebelum menguasai pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah Indonesia. Mereka dikeluarkan satu-satu, habis masuk orang asing semua. Terus setelah itu diklaim. Kewenangan kita di dalam undang-undang kelautan, kita punya khusus kelautan, kita yang menjaga pengawasan pulau-pulau kecil di Republik Indonesia ini, terutama yang ada di perbatasan. Kami harapkan para pelaku usaha, terutama PMA dalam hal ini, tertib. Kami punya aturan. Pramono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet pada Jumat pagi. Mensesnek Pratikno ditunjuk sebagai PLT Menteri Sekretariat Kabinet menggantikan Pramono Anung hingga akhir masa jabatan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar agenda perpisahan dengan jajarannya di Wisma Grida Bakti, Jakarta. Saat tiba di lokasi, Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah dari seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet. Dalam sambutannya, Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantunya, terutama saat masa pandemi COVID-19. Bahkan, di akhir sambutannya, Pramono sempat menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai Sekretariat Kabinet. Jadi saya selama 2 periode memimpin Seskap ini, saya sangat dekat dengan seluruh staf, karyawan, para pejabat di lingkungan Seskap, dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. Seskap sekarang ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati, karena sebagai kantor pembantu presiden yang utama untuk presiden sebagai kepala pemerintahan, hampir semua keputusan-keputusan penting alhamdulillah bisa dijalankan, disampaikan secara baik. Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu kultur kerja yang fighter, berbahagia, tetapi tidak pernah ada keterlambatan. Surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 September yang lalu. Presiden menunjuk Mensesnek Pratikno sebagai PLT Menteri Sekretaris Kabinet hingga akhir masa jabatan.
Bakal calon gubernur Ridwan Kamil berdialog dengan warga saat mengunjungi warung makan gratis di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut berjanji membantu warga mendapatkan modal kerja hingga memperhatikan kesejahteraan guru ngaji. Kedatangan Ridwan Kamil disambut antusias warga yang didominasi emak-emak di kawasan Warakas, Tanjung Priok pada Jumat pagi. Bakal calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju itu meninjau program makan siang gratis di Posko MT Center. Posko ini menyediakan makan siang gratis Jumat Berkah pada setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Sembari menemani warga yang sedang makan, RK mendengarkan banyak keluhan yang disampaikan warga. Di antaranya, warga yang ingin kemudahan kredit untuk modal usaha, warga yang tidak mendapatkan bansos karena tidak terdata, hingga masalah kesejahteraan guru ngaji. Tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga ya, dari mulai datanya tidak terdata untuk dia dapat bantuan dari negara, dari mulai guru ngaji tolong diberi kesejahteraan, dari mulai warga yang sebenarnya nggak mau jadi pengangguran tapi kalau dimodalin kerja buat beli jual beli air minum ternyata dia mau. RK yang berpasangan dengan Bacawagup Suswono berjanji akan fokus kerja untuk masyarakat kelas bawah. Dengan bekal pengalaman sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, RK optimis bisa mengatasi permasalahan masyarakat di Jakarta bila terpilih sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030. Dari Jakarta, Sahriya Zanki, Dede Rusdi, iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi dengan sejumlah pendukung serta simpatisan di Jakarta. Selain komitmen memenangkan pasangan Ridho pada Pilkada November 2024 mendatang, mereka juga menaruh harapan besar Jakarta akan lebih maju dan lebih baik lagi. Ridwan Kamil dan Suswono bersilaturahmi dengan relawan jagat Prabowo dan mendapatkan dukungan penuh dalam Pilkada mendatang. Melalui program Jakarta Bersolawat di 43 kecamatan di Jakarta, relawan jagat Prabowo yakin dapat mengantarkan pasangan ini memenangkan Pilkada. Tidak menyangka ternyata Bang Emil ada keluarga besar NU. Jadi sudah tadi disampaikan bahwa dilahirkan dari keluarga NU dan akan komitmen dengan kita mendoakan bersama jamaah itu supaya Kang Emil sukses. Keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan malam ini menguatkan keyakinan, mudah-mudahan sampai akhir nanti pencoblosan keyakinan ini berbuah pada kemenangan. Dukungan penuh juga datang dari tokoh serta ulama se-Jakarta yang mengharapkan pasangan dengan slogan Jakarta Baru ini bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Salah satu yang kita inginkan agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK insya Allah akan lebih dibuat nyata, lebih konkret. Dukungan yang mengalir makin menguatkan pasangan RK Suswono bekerja keras memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis resmi dilantik di Gedung Cipuan, Bengkalis, Riau. 3 diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo yang siap mewujudkan Kabupaten Bengkalis menuju sejahtera. 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 resmi dilantik setelah melewati prosesi pengambilan sumpah dan janji di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. 3 orang dari 45 anggota legislatif yang dilantik itu merupakan kader terbaik partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo, yakni Dapot Hutagalung yang juga Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis, Joner Tobing, dan Laurentius Tampu Bolon. Usai dilantik, ketiganya berkomitmen akan terus berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tentu kami berharap usul ataupun aspirasi dari masyarakat itu yang kita serap dan akan kita perjuangkan ke depan demi kemajuan Partai Perindo ke depan. Dari keseluruhan total kursi DPRD di Kabupaten Bengkalis, PDI Perjuangan meraih 10 kursi, kemudian disusul Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra dan PKS masing-masing 5 kursi, serta Partai Perindo, PAN, Demokrat, Golkar masing-masing 3 kursi, sedangkan PBB 2 kursi dan P3 1 kursi.
Dari Kabupaten Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sementara lawannya, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi terus belusukan menemui warga. Meski diterjang isu politik dinasti, namun Airin tekankan akan bersaing dengan sehat dalam pilkada mendatang. Airin Rahmidiani, bakal calon gubernur Banten, terus temui warga. Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten. Airin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempatnya berkunjung. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten. Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten. Airin pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Airin tekankan majunya ia di Pilkada Banten tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya. Tidak hanya Airin, wakilnya Ade Sumardi juga kerap belusukan temui warga. Politisi PDIP ini terus belanja masalah yang ada di Banten. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemeriksaan aneka cara digunakan untuk memikat pemilih. Begitu pula di Pilkada Banten, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni Dimyati menggunakan media sosial dan public figure untuk mensosialisasikan keduanya. Orang tidak memulai untuk memberikan kesempatan kepada anak seorang petani, kepada warga biasa. Inilah salah satu video yang viral di media sosial. Menariknya, mantan Ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar yang berbicara di video tersebut sempat mencoba lari saat dikonfirmasi mengenai video tersebut. Namun akhirnya Agil berbicara kepada media dan membantah video tersebut. Agil pun pastikan terus bergerak menangkan Andra Soni Dimyati. Ini bukan Pak? Ya, kita aktifasi jaringan ya. Aktifasi jaringan untuk jaringan aktif simpatisan relawan Gerindra itu agar kemudian bersama-sama menjemput hati masyarakat gitu. Tapi tidak diperbolehkan Pak di musala? Itu saya diundang. Nggak ada, apalagi acara bulu dan bohong itu bohong. Partai Gerindra selaku salah satu partai pengusung Andra Soni Dimyati terus bergerak untuk merebut hati warga Banten. Dengan Raffi Ahmad selaku garda terdepan tim ses Andra Dimyati, kedua paslon ini mencoba mendekati suara anak-anak muda. Raffi pun yakin pasangan Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan dan dapat memenangkan Pilgub Banten. Jadi kita mengumpulkan kekuatan karena setiap relawan ini kayak seperti ini ditugaskan Kinka ini untuk anak-anak Gen Z. Tapi anak-anak Gen Z ini kan punya orang tuanya. Nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C, kita kumpulkan semua. Jadi bukan hanya anak muda aja, ini dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai si usia Cipung dan Rafathar semua kita kumpulkan untuk memenangkan Andra Soni dan Dimyati. Tak hanya itu, nantinya sejumlah publik figur juga akan dihadirkan guna memenangkan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pilgub Jawa Timur 2024 semakin dekat. 3 Sri Kandi bakal calon gubernur Jawa Timur bergerilya untuk menyapa berbagai lapisan masyarakat. Tiga bakal calon gubernur semakin ketat bersaing jelang Pilgub Jawa Timur 2024. Hovifah Indar Parawansa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Pesantren An-Nuriyah di Gedung Jatim Expo, Surabaya. Hovifah hadir bersama bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kekompakan Hovifah dan Eri kian nampak saat di hadapan ribuan jamaah muslimat dan fatayat se-Jawa Timur. Hovifah mengajak jamaah mendoakan orang nomor 1 di Surabaya ini bisa kembali memimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Sementara itu, bakal calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Habidah, menghadiri acara reuni dan haul badi Kiai Arif di Pondok Pesantren Modern Al-Amal. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Filipina dan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila.
Ya, kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa, berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia menggelar pesta rakyat. Dan sementara itu, informasi lainnya adalah berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia menggelar pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 yang jatuh pada 5 Oktober nanti. Salah satu yang menarik adalah pameran alutsista dari 3 mantra, mulai dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, hingga Angkatan Udara. Pameran alutsista dari ketiga matra TNI ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memamerkan sejumlah alutsistanya sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat pun sangat antusias untuk melihat-lihat pameran alutsista yang digelar oleh TNI di kawasan Monas ini. Selain pameran alutsista, ada sejumlah acara menarik lainnya yang akan berlangsung hingga besok 22 September 2024. Pesta rakyat ini merupakan bentuk apresiasi TNI kepada masyarakat atas dukungannya selama ini. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, selamat siang Camar. Saat ini saya berada di kawasan Tamrin, tepatnya dekat Patung Kuda. Sebagai informasi Camar, saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi ke arah Gambir, di mana di Gambir ini sebagian ruas jalannya dipakai sebagai tempat parkir. Saat ini di kawasan Monas sedang berlangsung pameran alutsista dan juga latihan matra pair serta makan gratis yang dilakukan oleh TNI dalam rangka menyambut HUT ke-79 TNI, sehingga memang kawasan Monas ini saat ini sangat ramai dengan kunjungan masyarakat maupun pengisi acara, yaitu dari pihak TNI sendiri. Sebagai informasi, pelataran Puncak dan Cawan Monas tutup sementara waktu. Hal ini sehubungan dengan persiapan acara HUT TNI yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober nantinya, sehingga memang ada rangkaian-rangkaian acara yang sudah mulai dilaksanakan sejak hari ini. Untuk itu kami harapkan Anda dapat tertib mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Harmoni yang akan mengarah ke arah Sudirman saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dan dari arah Tamrin yang akan mengarah ke arah Harmoni dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, saat ini juga dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dengan aktivitas kendaraan ini kami harapkan Anda juga untuk selalu berhati-hati. Adanya aktivitas kendaraan tradisional seperti delman di kawasan Monas ini juga yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gambir yang akan mengarah ke Harmoni maupun yang akan mengarah ke arah Sudirman dan juga mengarah ke Bundaran HI saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian hati-hati untuk kawasan ini juga ramai akan bus Transjakarta. Bagi pengendara roda 2, kami harapkan Anda tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Hal ini demi terciptanya keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan. Dan juga bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1516669 atau melalui SMS center kami di 9119. Camar, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Closing seremoni PON ke-21 Aceh Sumut 2024 sukses digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Berbagai pertunjukan dan penampilan memeriahkan penutupan ajang olahraga terbesar di Indonesia ini. Setelah melalui serangkaian pertandingan dan kompetisi sengit yang melibatkan ribuan atlet setanah air, PON ke-21 Aceh Sumut 2024 mencapai puncaknya.
Closing seremoni PON ke-21 Aceh Sumut 2024 digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat malam. Tak hanya disaksikan masyarakat luas, closing seremoni juga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendi serta sejumlah pejabat negara. Pertunjukan budaya yang memukau, tarian multi etnis, hingga pesta kembang api memberiakan upacara penutupan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini. Tak ketinggalan, penampilan artis ibu kota mampu menyihir para penonton, baik yang hadir langsung maupun dari layar kaca. PON ke-21 Aceh Sumut 2024 tidak hanya menghasilkan medali dan prestasi, namun juga kenangan tak terlupakan bagi para atlet, pelatih, dan penonton yang terlibat. Kesuksesan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah PON selanjutnya. Kedepannya, PON juga diharapkan terus memupuk semangat persatuan, sportivitas, dan kebanggaan nasional di antara para atlet dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumut sebagai juara umum. Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumut sebagai juara umum. Tim Jabar unggul dari pesaing kuatnya kontingen Jakarta dan Jawa Timur. Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Sedangkan Jakarta harus puas dengan posisi runner-up dengan 184 medali emas dari total 479 medali. Jawa Timur menutup PON kali ini di peringkat ketiga dengan 145 medali emas dari total 425 medali. Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun Jawa Barat keluar menjadi juara umum PON. Pada 2 edisi sebelumnya di kandang sendiri dan di Papua, kontingen Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanusudibyo, menghadiri penutupan pertandingan cabang olahraga e-sport pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Angela menilai e-sport merupakan bagian penting dalam industri game di Indonesia, serta menjadi ajang promosi game lokal yang mendunia. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri penutupan cabang olahraga e-sport pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di gedung MICC Medan Sumatera Utara. Kontingen DKI Jakarta berhasil menyabat emas pada game lokal pada kategori tim, diikuti medali perak Jawa Tengah dan medali perunggu Jawa Barat. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo ini mengapresiasi para atlet yang telah berpartisipasi dalam kemajuan industri e-sport Indonesia. Kalau kita bicara dari sisi kompetisi, e-sport ini bisa menjadi saluran minat, bakat, dan prestasi generasi muda Indonesia. Kalau kita bicara dari sisi ekonomi, tentunya e-sport bisa mendorong juga penciptaan IP game baru, lokal, yang kita harapkan bisa mendunia. Tercatat gamers di Indonesia secara total pada tahun 2023 mencapai 174,1 juta gamers. Dan ini merupakan 43% dari total gamers di seluruh Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia mendukung penuh kemajuan industri game dalam negeri dengan mengesahkan Perpres nomor 19 tahun 2024. Dan ini menjadi payung hukum untuk memperkuat ekosistem game nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Penataan ulang kawasan Candi Borobudur yang telah dilakukan selama 32 tahun akhirnya rampung diselesaikan pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pedagang yang biasanya berjualan di dalam area kompleks Candi Borobudur kini dipindahkan seluruhnya ke kawasan Kampung Seni Borobudur. Kawasan ini telah beroperasi mulai tanggal 16 September 2024 dan ditinjau langsung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menparekraf Sandiaga Uno yang rencananya akan diresmikan pada bulan Oktober mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga penataan Borobudur ini sudah akan terpadu. Jadi semua unsur-unsur sudah terlibat di sini. Maka penataan Borobudur ini akan ditangani oleh Single Destination Management Authority. Total 45 triliun rupiah
potensi daripada cuan pariwisata yang bisa kita limpahkan kepada masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan hotel wakaf milik Masjid Jogokarian yang memiliki 14 kamar dan rencananya akan ditambahkan menjadi total 24 kamar yang terdiri dari kamar VIP, deluxe, dan reguler. Hasil keuntungan nantinya akan digunakan untuk kebermanfaatan bagi umat. Ya, jadi kamar ini kita take over dari pemilik lama pasca COVID, kemudian ditawarkan ke masjid. Saya lihat ini sebagai peluang, maka kita ambil alih. Sandiaga Uno menyambut baik inovasi penyediaan akomodasi yang digagas Badan Wakaf Masjid Jogokarian. Nantinya, hotel ini akan diurus langsung oleh pengurus masjid dengan layanan berbasis syariah. Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekutif Chairwoman MNC Group sekaligus CEO MNC Animation Liliana Tanusudibyo dan Director of MNC Animation dan SI Warren Hariputra Tanusudibyo menghadiri peluncuran serial animasi TV Titus the Detective di MNC Conference Hall Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Series ini menjadi bukti keseriusan MNC Animation dalam mengembangkan industri animasi nasional. Dalam penggarapan Titus the Detective ini tidak hanya untuk memberi warna hiburan anak Indonesia, namun juga syarat nilai edukasi. Melalui serial animasi ini, anak-anak diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dengan berpetualang memecahkan beragam kasus serta belajar tentang persahabatan, kejujuran, tidak pantang menyerah, dan nilai-nilai gotong royong. Kita selalu mendukung industri kreatif ini, terutama di film animasi. Dengan adanya Kiko yang sudah tayang di 64 negara, kami berharap Titus juga akan ditayangkan di beberapa negara, terutama untuk next month. Titus akan tayang di Azerbaijan dan juga di Turki. Terbagi dalam 26 episode menceritakan aksi Titus sebagai detektif bersama dua sahabatnya, Bobit sang pesulap dan Vira si mekanik yang bekerja sama dalam mencari strategi untuk memecahkan masalah dan membela kebenaran di kota Steamboat. Titus ini ada di majalah Just for Kids yang dibuat oleh Ibu Liliana Tanusudibyo. Setelah itu pada tahun 2020 kita merilis film Titus Mystery of the Enigma di bioskop. Ya, setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses pembuatan serial animasi ini. Episode perdana Titus the Detective siap menghibur anak-anak dan keluarga Indonesia mulai 22 September 2024 di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Camar Henda, Novan Dwi, iNews melaporkan.